Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat sehat, umur yang panjang, nikmat iman di dalam Islam, sehingga yang pergosami bisa melaksanakan salah satu kewajiban sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, yakni sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kehadiran yang pergosami untuk memenuhi panggilan Allah berupa salat berjamaah niki adalah salah satu daripada nikmat Allah yang sangat besar. Jadi searah nikmat niki jamaah senamian bukan hanya berupa rezeki, bukan hanya berupa makanan ataupun minuman. Jadi rauh pergosami datang pergosami untuk memenuhi panggilan Allah ini juga nikmat yang sangat luar biasa. Pira luwe warga lesen telok daya 2 kali warga sarah lesen telok laut, tapi tidak semuanya bisa hadir memenuhi panggilan Allah. Artinya yang berusaha memiliki pilihan. Lamun yang berusaha itu undang isi keluarga misal kirim salam Mami Agi Kurdi sila sidarwah lemah kasambayang zuhur misal, insyaallah niki jawaban. Kirim salam Mami Ismani sila sida mulut ni namamu boleh kelemehan sampai kebianhan. Betul. Nabi jawaban insyaallah. Yang terliwat lebarin batur, liwat dulu mentelah ke main, tunggupi dulu. Insyaallah lain kali, insyaallah. Tapi begitu Allah mengundang penggosami, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nabi menjawab, "Nit kan insyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim." Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Karena yang mampu, yang bisa memenuhi panggilan Allah adalah orang-orang pilihan. Hayya 'alal falah, insyaallah. Niatkan insyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini nikmat buat yang senamnya. Sebagian kecil warga selok daya hadir untuk bisa memenuhi panggilan Allah, pun juga seteluk laut. Nah ini nikmat Allah. Tiba yang mengusahakan sak patut sak wajib ke barang-barang syukuri alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, yang akan melanjutkan kembali pembahasan beberapa minggu yang telah lewat, yang mana pada malam hari ini pembahasannya adalah tentang napi hukum, berembe hukum dengan zikir, kadu suara belik, mengeraskan suara ketika berzikir, berembe hukum. Lamun zikir wah bahas awal-awal pirana, napi-napi saya terbaca. Nah makin berembe hukum zikir secara jahat, secara suara belik, bahkan yang ke speaker.
Guru Haji Sanusi la ilaha illallah. Speaker la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beliau. Lunggu sami pun selesai sembahyang pakai mic. Nah, niki jamaah Islam. Nabi hadis apa? Nabi hukum mengeraskan suara ketika berzikir. Boleh atau tidak? Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita baca hadis niki, perbedaan antara Wahabi kanca NU bebutuh serba sejama. Kanca Wahabi dengan NU. Wahabi niki jemaah sanamian salafi penantian. Wahabi niki salafi. Cuma masyarakat niki tahu orang salafi, yaitu orang Wahabi. Padahal sakana niki Wahabi, kemudian salafi. Entah kena salafi. Wahabi sakana. Namun salafi tak mengambil salafi niki. Salafus soleh, penerus orang-orang soleh. Ia kena salafi, penerus. Wahabi ya rasakan ini kenyamanan sanamiah. Wahabi niki adalah yang imam besarnya adalah Ibnu Taimiyah. Berbeda lamun dengan Wahabi atau Salafi menurut bahasa setiap nunggasami, lamun salah lamun sembahyang, ena zikir niki ciri-cirin adalah damina salam langsung berhadapan atau balik kanan gununduk. Tuh baca. Nah nunggu separuh. Nah lamun dengan NU, Nahdlatul Ulama atau Ahlussunnah wal Jamaah balik kanan selesai sembahyang zikir bemara biasa. Nah niki beda. Pokok lamun ganti salam-salam ampun dado zikir. Nah iya wah salah satu ciri-cirinya. Ya lengi berbeda, pendengar berbeda. Boleh. Dia punya dalil juga, punya hadis jelas. Nah lagu tiap pelunggu sami niki adalah sakmula be tekadu sakmula sarale gubok wah tradisi. Nah biasa. Nah dalam jari imam salam-salam bertentu guru muna si makmum. Kakak jadi imam ini deh. Sehingga tradisi tele gubok niki lamun selesai salam, selesai sholat, zikir jahat mengeraskan suara. Nampi dalil niki jamaah sana boleh apa tidak? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala anna raf'a sauti bizikri hina yansrifun nasa minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala kuntu a'lamu idan syarafu bidzalika idza sami'tuhu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata anna raf'a sauti bahwa mengeraskan suara bizikri dengan berzikir, mengeraskan suara untuk berzikir hina yang syarifun nasa minal maktubah ketika selesai sholat wajib, sholat maktubah, sholat fardu. Bahasa Ibnu Abbas mengeraskan suara untuk berzikir setelah selesai sholat wajib, sholat fardu kana ala ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu biasa ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ada di zaman Nabi. Selesai sholat zikir dengan suara keras. Karena ala ahadin Nabi SAW itu biasa ada, biasa terjadi di zaman Rasulullah SAW. Wa qala, dan beliau melanjutkan, kuntu a'lamu idzan syaraku bidzalika. Aku mengetahui para sahabat itu, mengetahui bahwa mereka itu selesai sholat. Adalah dengan mengeraskan suaranya. Lamun kanti beli ongkan zikir atau ribut di masjid berarti zikir. Idza sama itu ketika kamu mendengarnya. Lagu lama sepi ongkat berarti pada ongkat apa sembahyang. Nah ini ia ciri-ciri bahasa Ibnu Abbas lamun kanti sepi berarti wah selesai pada sembahyang. Lagu masih orang kan pada ribut-ribut berarti pada zikir. Idza sami itu jadi dia dengar oleh Ibnu Abbas. Rawahul Bukhari ya Muslim, hadis sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari jamaah yang senamian bahasan al-maghfurlah al-mukarram Guru Haji Munajib jamaah yang senamian. Jadi beliau pendapat beliau adalah
mengeraskan suara ketika berzikir itu boleh, supaya Nabi jantan senamian apa yang ada di masjid ini menjadi saksi, bisa mendengarkan suara penduduk sami zikir. Ron tiang-tiang, pilar-pilar, Nabi pun juga akan menjadi saksi kelak di hari kiamat bahwa penduduk sami pernah berzikir mengingat Allah. Beliau angkat bagi apa speaker datang seraya munci itu dunia lulung kayu dunia mendengar, jadi saksi jemaat yang senamian. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, akan menjadi saksi terhadap apa yang telah kita lakukan. Pun juga kehadiran pengusaha ke masjid ini untuk menghadiri majlis taklim, muzakarah, pengajian baraniki, semua yang ada di masjid menjadi saksi jemaat yang senamian. Itu kelebihan. Sangka ibu-ibu, nah deh, biasa bilang jelo apa kita tahu, kalau tetap jadai seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, biar kasar berdelo, hidup timu, hidup sandi, masya Allah, luar biasa. Aparan benda-benda searah elek urung niki jadi saksi tiba penduduk sami bahwa penduduk sami ibu-ibu pergi untuk menuntut ilmu. Luan geres, luan kerpok sa nempel, bedis le sandal, le jilbab dapat niki jadi saksi, jadi inde, jadi tamen penduduk sami supaya tidak terkena oleh api neraka besok di hari kiamat. Berdelu searuh laudayu, masya Allah. Ini petuk-petuk. Sauzur, memang jemaatnya lagu ibu-ibu, bapak-bapak jadi nara. Juga lagi. Ibu-ibu, sebiji ini nara bapak-bapak, ngadong jara. Sebulan benden akan iya timbul mesra-mesra saling denden jumpa, duduk ibu. Wah, nih gambar sama gambar Budiman. Bapak-bapak memang biasa lah pun majlis taklim pengajian ini sering yang sampean iki. Biasa saya menghadiri pengajian tabligh abar model iki jamaah 4B. Deh, 4B. Pertama, bebalu. Bebalu ini biasa. Bebalu. Saat kedua batok-batokan. Saat kata lu bebeak biasa pada pun di luar pun bajang-bajang. Urek yang bajang-bajang, mulia ke mula. Kan be masa bajang-bajang, dan antar kecimul, antar beredam, ini antusias berapa guys. Arah lomba, pinang panggung, coba nih, tuh ramya. Masya Allah. Bebalu, batok-batokan, bebeak-bebeak, kan jasa bangkrut. Baru hadir di jemaat Islamnya. Lagu ingat-ingat ibu-ibu deh. Den baris sulit delangan menghadiri pengajian silalah dalam lampak nang rapat apa sih tidak tato lumayan sih sandi ditulan tidak datang balik lah tanggal kan boleh bapak kenal juga yang ada bermungkin kelang diri kama aku lelah lamun maraniki tak menjawab ibu-ibu terapus pahala setiap sandik terapus. Saya nggak taat ya semama, mohon maaf deh. Ya wajib. Asing nggak? Dia nani gule nih, usang kedua di mantes, dia tahu panggongan diri, maka saya terlalu jadi dengan mamu. Allahu Akbar. Bisa kedis yang suruh pelang dari angkat punya 2 meter sih Jawa. Guru munak ini itu aku dosa ibu-ibu dosa. Talang pahala untuk sandik. Sila di kedua nang bimbel jadi. Ikam biar jamaat yang senamnya searan dengan ina niki lamun deman merari al jannatu tahta aqdamil ummahat. Dengan ina lamun deman merari surga niki li ina tahu. Sendeman merari. Tapi lamun buah merari topong surga sari ina cuk semamun. Ngaleh. Artinya apa? Semama makin nomor sekian
wajib taat semama. Ngalah surga. Lagu-lagu dengan mama oleh lahir sampai bilinang surga dan pindah-pindah langan inang. Ini gara-gara senidan maaf bapak-bapak ampun dia kalah dengan doa. Kalah senidan dengan doa nama. Masya Allah. Nauzubillah. Surga dan ina dia tahu maaf. Ina dia tahu dia senidan. Lagu ibu-ibu semama dekat surga. Hadis zaman Rasulullah kan pernah terjadi di zaman Tanzania saat pesan semama jalan lalu perang itu. Ndak ulik ndak baik sugul balik sedek manulik lalu perang kata Rasulullah. Ndak lalu dipembe sedek manulik. Tentu baru 2 jalur semama lalu perang ke telepon dari masalah ini mah orang HP. Telepon misalnya salam nih ulik sama ina nih majuang nih diomel kamu nido. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pindah semama pada pesan gini di Jogja di sumber balik di mengulik perang. Dan mele udah. Malam ke telepon marah doja lo ane gina itajiang ni ule. Berani badai paris. Ya Allah, semama kini di manuli berhenti jangan tak. Nden ban subuh sampai bilinang nina niki nden mau angkat dai tina. Lagu-lagu yang makin jalan muda sama ibu-ibu ndeh mai lalu angan dene sugul ansari sugul ni jadi siang kuning wah dengan mama keterlaluan bas ina ndaji yang lalu walalah dina peng jango so kerja sugul awas wah enggak tahu katanya balik ni dia tekanggu toleransi sekedi maklum lain sudah zaman Rasulullah lagu nu ukuran si wajib sehingga namen ule semama ni kalau perang ibu-ibu ndeh ampun bercerita terus milina padaronina innalillahi wa kata dia aku sudah lalu perang berempat wah lalu berjanggu ke kan aneh nulis ini dapat pesan pirana enggak sugul manule lalu perang aneh bingung sama ama karnya ampun bercerita berlapor pada sini Nabi berempat hukumnya Rasulullah apakah aku berdosa atau seninang ke Nabi jawab Rasulullah ibu-ibu setelah yang satu ini jawaban di sini Nabi seandainya mati bahasa di sini Nabi di bahasa ini niki seandainya mati seandainya sugul payu seandainya sugul semama dia menulis perang payu dia sugul lalu dia jangan ina ampun dengan kudrat iradat Allah misal terbaik umur ni saya ndek kerja sembayangin kamu ini mati seniman mulik semama ini payu sugul ndek kerja sembayangin kamu bahasa di sini Nabi dari asbab bakti di semama ini nunin ina di surga tahu asbab bakti di semama ibumu sudah berada di surganya Allah si wajib semama ibu-ibu deh bapak-bapaknya cemoh sini ringat itu budiman nulis namun aku ringat balik nimbal doang deh nana jangan tutup dulu ini astagfirullahaladzim deh dengan ini niki jamaatan sanamian imolah surga namun dengan mama sekarang sekali dengan ini imolah mbak imolah karena ada video niki viral tuan guru Nabi arah niki langan Lombok Timur pada Lombok Tengah sai dengan ini masuk sai dengan ini sakalaang semaman ayat nyet deh ini lagi anget ayat nyet sebenarnya ampun jadi ayat anget sai dengan ini kalaang semaman ayat anget berempentan merubuk air niki bangkal air niki kukus nah iya marah niki lah tentang tayak dosa jemaah yang sanamiah wapi riwayatkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kan biasa kukus air niki sugul nah iya tentang sugul dosa niki leman awak kukusan ibu-ibu mbe marah butuh air lamun dah kelah semama dai angka lamun udah dene be kerat suruh wah asal tokol berarti sebab tertekang ayat amat sai dengan ina siapa poang semaman kelambi nunin tangko na kerem Nabi dua mbe marang sak pejet nunin tang guru niki ijet niki tangko niki ri ai niki ye ndang berubusan dosa di ibu ye ndang berubusan angka pepuang serang alang
peguang semangat tampung. Saya dengan ini nah ini agak beliar sini. Tenyot air susun nunin isi anak ande imam. Saya dengan ini tenyot air susun si anak. Bila kali nyotang 2 tahun menyusun, maka setiap nyotang ini setiap tetes itu, maka Allah akan berikan dia 1 pahala. Selain 2 tahun menyusu bija jari ya kiri ya tetes wajah kemoko kanan itu no ibu-ibu ini si anak apa lagi semangat astagfirullahaladzim ya malah sarga dengan ini dakan semamen mohon maaf preman semamen kurang ajar dia taat lagu sida tetap taat ada semamen surga dakan ini gerang sembahyang semamen dakan aja nyopet, dakan aja pakai berjikar mah tapi tidak tetap taat kepada suami, tetap taat kepada Allah, surga mau berapa lagi semamen dah taat terus tidak taat balik enggak ibu-ibu lagu tetap seperingan dade aneh-aneh ngebang bayang dulu mati TV dia lakukan ngerawas saya teduh baik setelah badan enggak terdoa aneh-aneh pengajian aneh tuh masih daya lalu lah waktu tahun apa hanya terbahas dia lain keperjaan dia yang penting sidah hanya menyampaikan wa ma alaina ilal balagh terima diterima sampai enggak ada surga lagu lamun dengan mama ibu-ibu mohon maaf dah akan biedeng telakan isim kelas sujud lagu seninan dia taat ya Allah dan wasul kalau ngaji dia biasa ada doang ibadah apa jadi kedua oh gantian indah tanggung jawab mama mohon maaf namun dengan ini jadi dede lelah puasa wah puasa sunat kena dia enggak puasa wajib dede lelah ngaji taat pada suami surga. Nah ibu-ibu, nah dari bapak-bapak menu semasehkan, nah dari bapak-bapak nih ibu baru, nah bapak-bapak menu semaseh deh, nah dari saran dengan niki deh, isarung kanalah masya Allah, sehingga kan ada istilah lamun semama niki kerja dari terbit matahari sampai terbenam matahari itu kerja suami dari terbit matahari sampai terbenam matahari lamun dengan ini dari terbit matahari sampai terbenam mata suami oleh kelema subuh begawiang jamaah masya Allah wah meriri meriah buat priapang lepawon sida jak rok nyampang malik ya meriri bapak ngerem peguang boh baik lema-lema tengari terus tegak udang segala macam nolong angkutin lengkap lampak ada begawi yang bikin api mali gawi ni ibu karingan anak deh mah arale TK arale SD arale sanawiyah telu jan rumu terus dia pandi ni malik tetangga kadang-kadang kantong sekolah dia pengen kepeng atau lampak sekolah habis lampak sekolah selaku satu nabi gawi sih ibu-ibu mopo 2 bang terbangun di mana pun selesai mau apa dah yang pola kedapkian selesai mau apa nabi lalu jebak belikan doa meriah karena boleh meriah bar galak tapi cuma tak mungkin sedap lagi sama mau istirahat niat nabi karena kini lekut tangko ampun masya Allah meriri segala macam biar malam dia aja ngaji kembali lembar sabda gejak kerempeng baru ketika liar aku dia milih nyusu sede penidam main sede nyusu sabele balik melaku aruh kiri kanan astagfirullah ya lelah ibu-ibu jadi bapak-bapak sangka arah ulama berbahasa lamun temele tepati si dengan nah ini bukan hanya pada istri lamun temele lamun tersuruh tiba dengan apa temele tepati lihat situasi dan kondisi nama kesabaran semina tekan baru
boleh lalu aja lalu. Ani teh ngalahan ketekan diri orgasme dulu. Nah, jadi ndak bangga mau kana nimbang. Atau ilalah lalu dia beri dia suruh beli yang apa dia juga lah dia makan anak disuruh ini kajian ta'ala. Karena lihat situasi dan kondisi. Lamun kenyakan lelah, kenyakan sakit otak atau istirahat, dia suruh. Lamun bau, nah mungkin ada senamnya. Nih, bapak-bapak, mau bareng-bareng. Nah, karena harta suami adalah harta istri juga. Harta suami adalah harta istri juga. Tapi harta istri bukan harta suami. Jadi dengan ini dan wajib nafkahin semami. Yang berdua berusaha, dakan sida wah kado usaha dan nebek semama ikanggu. Lalu dengan semama wajib nebek sendiri. Bunda sebut. Nah, nanti jadinya kena ada itu bareng-bareng. Ibu-ibu bareng-bareng. Harta suami harta kita juga, harta istri harta suami juga. Nah, ini kita insyaallah aku. Jadi dia kadang lalu periksa HP, dalam periksa HP nih, ya wah perkara. HP lagi itu ratus sajin. Zaman tasramian. Saya nelpon nih, Nina doang ngangkat nih, bengak. Konek ke telepon sih, Nina ngangkat. Galak ke telepon Nina ngangkat, kebiar telepon Nina ngangkat. Bengak ke. Beda di sini kan curiga sendiri. Maka aku dah kedua HP, bukan menu Nina doang raus. Hai sana muni. Apa sokat muni? Maaf, nomor yang ada 7 tidak dapat dihubungi. Muni. Ratu sela operator arah nemu. Astagfirullahaladzim. Nah, ibu-ibu sana ngerti siapa menu dah. Harta HP haji 700 juta haji deh. Tapi jangan gara-gara HP yang harganya 500 atau 1 juta akan merusak rumah tangga yang biayanya sampai puluhan juta. Nek kaji Allah Ta'ala pisukeun di teman mas kawin sudah begawi pilih 10 juta bis jangan sih si HP aja 500 deh nyamat yang senamian. Lanjut. Demikian ibu-ibu deh bapak-bapak. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang bunyinya wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Firman Allah ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah nama Tuhanmu dan ingatlah Allah fi nafsika, di dalam hatimu. Tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan rasa takut kepada Allah, wa dunal jahri, tanpa mengeraskan suara minal qaul, tanpa mengeraskan ucapan atau suara. Nani hadis suruh zikir kode, zikir wazkur fi nafsi, dalam hati. Ia terkena arang zikir nafas. Wa dunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara, bil ghudwi wal asal, pagi maupun petang. Wala takun minal ghafilin, dan jangan engkau menjadi orang yang lalu. Berembe ini ayat, sabaru niki hadis. Berarti kan hukum Islam ini ada 4. Pertama paling ada segala Al-Qur'an, sak kedua hadis, sak ketelu ijma, sak keempat kias. Makin niki Al-Qur'an menjelaskan bahwa disuruh zikir di dalam hati tanpa mengeraskan suara. Hadis sabaru niki mengeraskan suara, berarti kalah hadis. Si ayat jelas. Jamaah yang senamian, hadis niki mempunyai beberapa penafsiran istilah ini. Pertama, maksud hadis niki jamaah senamian adalah ampun turun ayat sabaru niki adalah ketika Nabi dan para sahabat waktu itu kelelahan setelah melakukan peperangan. Jari siwain lelah perang sahabat, jelas dengan perang, berjeluang pada perang. Nah jari dende beli 4 suara pada kudi, kamu pada lelah dia. Pada wakat, waduna jari minal qaul. Nah ia masuk niki ayat, ia tafsiran. Makin wakan dengan perang, maka dia kode-kode bersuara. Dia lelah. Ini sahabat niki lelah berjeluang perang. Kecilkan sudah suara, tidak apa-apa. Oleh sebab itu ayat niki turun kepada Nabi dan para sahabat yang baru pulang melakukan peperangan. Jadi disuruh kode apa suara. Lamun makin dan lelah terlalu perang, takkan bisa kode suara. Boleh apa? Sak kedua,
saat yang baca baru niki berlaku bagi orang yang berzikir di dekat orang yang membaca Al-Quran. Lamunara dengan sembahyang, lamunara dengan ngaji, itu zikir kodean. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Di Al-A'raf ayat, apabila Al-Quran itu dibaca, fastami'u, dengarkan. Tidak ribut. Yang kenyangkan zikir kodean. Apalagi dah kenyangkan sembahyang ketika berhadapan dengan Allah kodean. Nah niki maksud ayat ini. Jadi ayat ini berlaku bagi orang yang berzikir di dekat orang yang membaca Al-Quran. Angka lamun dengan gaji kita kanggo ngeraos. Termasuk dengan ngebang. Ulama berkata saya ngeraos kenyeken dengan ngebang, lema jangan mate suul khotimah, dia jatuh baca sahadat. Lamun dengan ngeraos kenyeken dengan ngebang, lema kenyeken kaji yang bikin itu baca sahadat, doa. Wajib hukum terjawab dengan ngebang, tidak terima. Ngaji pun juga diam, dengarkan. Karena itu pun sama dengan niki mau dapat pahala. Nah niki tafsiran yang kedua daripada ayat tersebut. Tafsiran yang kedua jemaat yang senamian, bahwa ayat niki Al-A'raf ayat 205 wazkur rabbaka fi nafsika niki adalah termasuk ayat surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Saran surat Al-Quran kan bagi dua, surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah surat satu turunan oleh Mekah, sedangkan Nabi hijrah. Lalu surat Madaniyah surat yang diturunkan di Madinah setelah Nabi hijrah. Nah ayat sabaru niki adalah ayat termasuk surat Makkiyah. Artinya Nabi jantan senamian ya timpal ayat sabaru niki, yaitu wala tajhar bi sholatika wala takhafat minha, dan janganlah engkau mengeraskan suara dengan sholatmu wala takhafat minha, dan janganlah merendahkan suara. Nah, artinya jemaat yang senamian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sandeneman hijrah ke Madinah atau kenyeken le Makkah niki jemaat yang senamian, ieu beli suara lamun sembahyang. Angkara sebenarnya zohor, ya kembali lamun sembahyang zohor asar niki sir, dan keras suara. Lamun subuh maghrib isa beli suara. Padahal apa beda? Padahal kan wajib. Nah ini kenyamanan senamian. Sebenarnya ya keras doang. Tergabung. Nah, jadi jamaah senamian Rasulullah seneman hijrah ke Madinah ya beli doang suara lamun ngaji, tujuan mau sembahyang. Akhir lamun ngaji terdengar si dengan Quraisy niki Al-Quran yang dibaca udah itu diejek. Tolo ongkat bepantun Muhammad ini, ongkat belakang ini. Padahal Nabi kini kan baca Al-Quran sehingga Al-Quran itu dihina. Nah ya pun disuruh sida Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah wala tajhar bi sholatika Muhammad, dan dia kerasan suara nih. Nah termasuk ayat sabar niki kode-kode ketika berzikir. Nah termasuk surat Makkiyah karena waktu itu Islam belum terlalu banyak. Mereka khawatir lebaran sehingga lamun Arab kita dai sahabat Nabi sembahyang atau zikir langsung doang kanu si dengan Quraisy nyebut takut. Nah saat terakhir penjelasan ayat ini jemaat dan senamian bahwa lamun makin ini kan wahaman rekenga denara dengan jauh dekat beli suara terzikir betul saya jauh tidak masalah. Sahabat niki lain dia pun turun ayat sabar, dia tafsiran ayat niki. Jadi ayat tadi itu bukan ayat yang menganjurkan kita untuk zikir dengan sir, bukan. Nah, niki penafsiran sabar. Desa terakhir ayat sabar niki jemaat dan senamian adalah ayat yang khusus untuk Nabi. Lamun Nabi niki jemaat dan senamian kan atin di sini Nabi kan dibersih. Saking mulianya yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sering dan sampai yang jemaat yang senamian.
Saran di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asyraful anbiya wal mursalin. Manusia yang paling mulia dunia akhirat. Tidak ada manusia yang mulia daripada Rasulullah. Makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Nabi si Allah Taala adalah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka Nabi Adam jamaah yang senamian, Nabi Adam niki dan menua penciptaan sisi Allah Subhanahu wa taala, dema tiupan roh niki, dema tiupan roh belum masuk nyawa. Dan menua ketamaan nyawa sisi Allah atau roh niki naik tangan atas, ke bawah, turun roh niki. Meleng penentang Nabi Adam, hidup dengan roh ke bawah, berembuk, terus sampai bawah. Dan begitu melewati mulutnya Nabi Adam, roh itu dia langsung membaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Berselawat Nabi Adam. Keketuaan Sida Allah ya Adam. Saya suruh membaca sabar dulu. Bahasa di Sida Allah. Nabi jawab Nabi Adam, ya Allah, begitu mataku melihat, saya melihat di dekat aras ada tulisan yang bilang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aran pelungguh niki ibedeketang kanca aran Muhammad. Lamun wah aran pelungguh bedeketang kanca aran Muhammad atau lamun aran makhluk aran Muhammad bedeketang kanca aran sida, berarti yang sembarangan wah manusia dengan mulia wah aran Muhammad niki dia pun yang baca selawat. Angka Nabi Adam jamatnya senamian waktu menikah ke Siti Hawa jamatnya senamian, langsung Allah yang menikahkan dia dengan kuah. Memang cara kuah lah ya. Allah yang menikahkan dia. Bahkan namun seketika Nabi Adam jamatnya senamian begitu dia mau menggauli sebinian saran Siti Hawa, dor dulu Adam beng mahar dulu senina nanti Siti Hawa beng mas kawin. Pesan malaikat Jibril beng mas kawin dulu Nabi Adam. Siti Hawa, apa mas kawin mai Jibril? Sallu ala Muhammad, salli ala Muhammad. Baca selawat di Pak Muhammad. Iya jadi mas kawin Siti Adam. Siti Hawa. Selawat di Pak di sidana Nabi nu si wayang mulia Rasulullah. Masya Allah. Sangka jemaah yang senamian mohon maaf. Kadang saya bahas sedikit masalah selawat. Sebenar bacaan selawat pas. Sehingga ilu lalu cara dengan baca selawat. Rasa Allahumma sholli ala Muhammad. Kedua Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kedua Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Keempat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai pas jamaatan senamian bisa kena. Jamaatan senamian mungkin dia tebas kena ataupun peleh. Cuma kita bahas sepas atau sebagus, sesempurna. Bacaan selawat sepas sesempurna jamaat yang senamian adalah Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dek kena Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kurang. Namun kena Allahumma sholli ala Muhammad kurang. Selengkap niki Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Selawat dan salam. Mangkilah mudah kena Allahumma sholli ala Muhammad selawat doa dengan salam. Ambil salam. Sementara di sini Allah dan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Selawat dan salam. Jadi ini selawat doa, salam indah. Angkalah mudah Allahumma sholli ala Muhammad selawat doa dengan salam setengah, dengan pas. Serba sajamak dengan sempurna niki Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Lagu Arab dan tulang Sayyidina berbeda. Tidak masalah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ibau. Lagu sarang Sayyidina niki zaman dasar membawa sentite. Sayyidina niki arti niki adalah junjungan kami. Jadi Rasulullah itu kita hormati, kita muliakan. Dengan beli-bela kita
toloang Sayyidina sekali sangka lah mulai Mesir jamaah Islamiyah lah mulai Mesir. Lamun Mesir cerita bahkan lamun azan pun la asyhadu an la ilaha tolak Sayyidina asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah Sayyidina sentoloang. Enggak masalah. Enggak masalah. Kenapa? Bukan Al-Qur'an. Karena dia menghormati Rasulullah. Sayyidina Muhammad toloang. Boleh. Dari toloang Sayyidina yang bagus, ndek pun tidak masalah. Yang penting lengkap sekali. Allahumma shalli wa sallim. Nah, makin lihat tahiyat. Coba perhatian mulai tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala apa nih? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mbe wa sallim. Mbe salam. Berarti dong yang paling tahiyat baca. Kan disuruh selawat salam baru le tahiyat Ustaz. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sementara lengkap jamaah Islamiyah dan dia rubah. Itu kenapa? Pas. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mbe salam, wah berjulu. Lembe assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nah, jadi salam berjulu. Selawat kemudian. Dari lengkap jari. Paham ya mah? Nah, jadi salam berjulu one. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, jadi salam selawat lengkap dari tahiyat niki jamaah salat. Niki aturan kebaca selawat. Bahkan mohon maaf jamaah salat lagu iwah tradisi makar sabaru. Lembembe niki. Lamun ulama terutama jila Jumat niki biasa khatib baca khutbah ada doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat kan begitu. Ia tetangga timur. Sebenarnya jamaah Islamiyah ulama menganjurkan tika ya, terutama sama mama ada bapak-bapak oleh temulai angkat iman niki ngami niki oleh bacaan selawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad summa radallahu anil khulafa'ir rasyidin huwa benar terus Allahumma bil muslimin nulis selawat angkat iman dari den oleh Allahumma bil muslimin wal muslimat kurang bagus niki jamaah kena peleh tahu. Dari tebakan iman yang jelas Jumat niki mulai oleh baca selawat. Coba Nabi makna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Segera dari mele doa kepada Nabi itu. Kan ini doa kepada Nabi. Allahumma ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad berikanlah rahmat pada Muhammad. Angkat timah jemaat yang senangnya. Kita doa kepada Nabi itu. Dari sunnah lagi Jumat niki angkat tangan sejak khatib membaca selawat. Ndek Allahumma bil muslimin. Ndek, nah niki khusus tiba jamaah yang sama. Nah niki seharusnya. Ndek. Dari terkait masalah Jumat niki mungkin mohon maaf deh. Mungkin tidak tahu atau mungkin belum pernah dengar jarin searan lapas niat Jumat jamaat yang senamian pertama sama namun ini kan dan wajib Jumat sama wajib Jumat. Nah jarin searan cara bahasa kita pesali lapas niat sembahyang Jumat adalah usolli fardhal jumu'ati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Niki usali ndek kana adaan namun kena usolli fardhal jumu'ati rakaataini ada ma'muman lillahi ta'ala. Oleh nenara adaan sembahyang Jumat ibadah pada Idul Fitri Idul Adha sembahyang jenazah ibadah nenara adaan. Tolong diperhatikan usolli sunnata Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala usolli ala hadhil janazah arba takbirat yang fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Dede tolong adaan ikemben saya nggak sembahyang Jumat niki dia mau berganti coba dalam dia mau sembahyang Jumat mau berkata
hari sembahyang Jumat dia bau harus sembahyang zuhur. Iya alasan ampun dek kadu adaan namun sembahyang Jumat jangan dia bau teka ada pun juga sembahyang jenazah sila dia mau sembahyang di raya jam 10 udah ngase udah kada sembahyang di raya dia bau baik. Iya pun dek kadu adaan. Nah lamun salima waktu aja adaan usali farda subuh rakaat ini ada emak mumadilitan saya enggak lamun subuh bau diganti lamun dia mau gawe sempat gawe deh yang mati asal mandi ini yang perlu diperhatikan sedikit deh. Nah karena tak perlu berjelas sama cukup insyaallah kan. Nah, alhamdulillah Allah Akbar. Demikianlah muzakarah sabaut yang sampean malam saya sampaikan niki. Mudah-mudahan Nabi yang sampaikan niki ada manfaatnya bagi tiang pribadi, bagi jamaah selaku dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua dari tenian amalan dari sampean tiba sematan jarin sampai mau hadir. Kurang lebih mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.